nafsu dan akal yang dimiliki manusia, kalau itu selaras, maka menjadikan manusia itu mulia. Tapi kalau akal dengan nafsunya tidak selaras, ada ayat lain yang mengatakan bahwa manusia itu lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Punya akal, punya nafsu, tapi akalnya tak berjalan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Gus Aidil Najib yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini, meskipun hujan badai tetap diusahakan datang. Dan sebelum itu mari kita tawasul bersama untuk guru kita tercinta Kiai Haji Abdul Syakur Walid Salim ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa ila Kiai Haji Syakur Walid Rahimahullah Amin. Syaril Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah tadi bisa memberikan cahaya buat beliau dan diberikan kemudahan untuk jalan menuju surga, dan semoga kita bisa bergabung di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Gus, ini kita langsung kepada titik acaranya. Kita ngaji bersama. Kita masih berada di dalam kegelapan dan yang terjepit, berusaha untuk mencari kebenaran di dalam kesesatan. Untuk lebih efisiennya waktu, saya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada malam ini kayaknya kurang fokus kalau dilihat dari wajah-wajahnya, entah wajah-wajah penuh dosa atau memang tidak fokus dengan adanya bola. Bahkan sampai saya pun lihat-lihat dulu. Kalau saya nggak demen, nggak hobi sama bola, tapi kalau sudah nonton seneng gitu. Kalau saya pribadi itu. Kemudian kita akan bahas tentang tema apa kemarin? Menjabat mulia tapi hina. Kita akan membahas tentang menjabat mulia tapi hina. Itu maksudnya bagaimana? Banyak manusia mencari kemuliaan dengan beberapa cara. Ada manusia mencari kemuliaan dengan harta. Ada manusia mencari kemuliaan dengan pangkat. Ada manusia mencari kemuliaan dengan ilmu. Ada manusia mencari kemuliaan dengan amal soleh. Macam-macam kemuliaan itu. Dan semua manusia hampir tidak ada yang pengen hidup hina. Semuanya pengen hidup mulia. Pasti itu, termasuk sambian semua. Nah, kapan manusia itu mulia dan kapan manusia itu hina? Ada peribahasa unik dari Imam Athaillah
In aradta ayyakuna laka izzan fala tasta'izzanna bi'izzin yufna. Saya ulangi, in aradta ayyakuna laka izzan la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yufna. Kalau kamu pengen mulia, in aradta ayyakuna laka izzan la yafna, kemuliaan yang tidak akan luntur, fala tasta'izzanna bi'izzin yufna, maka jangan menjadi manusia yang mulia, yang mulianya itu fata morgana, yang mulianya itu semu. Kapan seseorang itu mulia tapi semu? Bisa karena memimpin sebuah pemerintahan, pejabat, kiai, habaib, yang lain itu semua, itu bisa menjadi kemuliaan tapi kemuliaan yang semu. Kapan kemuliaan itu menjadi kemuliaan yang tidak semu? Ketika kemuliaan itu digantungkan dengan Allah, digantungkan kepada Allah. Apa-apa kalau digantungkan kepada Allah maka akan kekal. Tunggu ya, ini masih belum digoyang iman kalian. Saya masih buka sedikit. Jadi kemuliaan yang digantungkan kepada Allah itu akan kekal. Seperti apa kemuliaan yang digantungkan kepada Allah itu kekal? Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu apakah pejabat, kiai, habaib, orang kaya dan lain sebagainya yang memiliki kemuliaan itu semuanya semu? Oh tidak. Kemuliaan semu itu bisa menjadi kemuliaan yang abadi apabila diletakkan pada tempatnya. Misalnya kamu menjabat sebagai kepala negara, tapi kamu adil, maka yang awalnya kemuliaan semu menjadi kemuliaan yang hakiki, yang akan kekal. Kalau kamu misalnya menjabat sebagai ketua organisasi, dimuliakan oleh teman-teman seangkatan kamu, itu kemuliaan semu, akan sirna pada saat itu, pada saat sampai pada waktunya. Tapi kalau kamu kemudian adil, dapat membantu orang yang lebih standarnya lebih rendah dari kamu, mohon maaf bahasa saya kayak gitu, kamu bisa menggapai kemuliaan itu menjadi kemuliaan yang hakiki. Jadi sebenarnya bukan masalah statusmu, ingat ya, bukan masalah statusmu, tapi masalah perbuatanmu. Apapun statusmu, biarpun statusmu mulia, biarpun statusmu dibangga-banggakan oleh orang, dicita-citain oleh banyak orang, tapi kalau perbuatanmu itu bejat, mohon maaf, maka kemuliaan itu adalah bom bunuh diri bagi kamu untuk pada waktunya. Itu akan menjadi serangan balik kepada dirimu sendiri. Jadi yang benar, jangan lihat statusnya, tapi lihat perbuatannya. Ada statement begini, wah itu kiai, kenapa kiai itu terjun ke politik, ya akhirnya begini. Nah, statement kayak gitu
Itu karena melihat statusnya, tidak melihat perbuatannya. Kalau melihat perbuatannya, kiai plus bupati misalnya, maka kalau dia mampu memberantas kemaksiatan dengan dia status itu, maka lebih bagus daripada hanya dia menjadi kiai saja. Kenapa? Orang yang jadi kiai saja, dia tidak akan memiliki kekuasaan untuk merubah kemaksiatan menjadi ketaatan atau memberantas kemaksiatan. Tapi kalau dia memiliki jabatan, hanya dengan bolpen kemaksiatan itu bisa diusir. Kalau cuman kiai penceramah, ceramah di atas panggung ngomong ini haram, itu haram, begini begitulah ngomongnya. Apakah kemaksiatan judi online, terus kemaksiatan dapat diberantas? Tidak bisa, itu sulit. Tapi kalau sudah pemerintah menandatangani judol dilarang, ditandatangani, udah hilang. Maka kemuliaan status itu yang awalnya semu menjadi hakiki. Jadi coba saudara-saudara jangan terperangkap melihat, memandang seseorang dengan status, tapi lihatlah perbuatannya. Karena baik buruknya manusia itu dilihat dari perbuatannya, bukan statusnya. Mohon maaf, ada kiai cabul misalnya, apakah kemudian sama masyarakat akan dimuliakan? Tetap ada sebagian orang akan memuliakan, tetap itu. Tapi sebagian banyak dia akan dihinakan. Gara-gara apa? Gara-gara perbuatannya. Tapi kalau kamu tak berpangkat kiai, tak berpangkat apa-apa, tapi perbuatannya baik, maka kamu akan dimuliakan oleh orang. Nah sekarang kita ini, mohon maaf, memuliakan orang kadang-kadang melihat statusnya. Karena bupati misalnya, karena kiai misalnya, karena pedai misalnya, kita muliakan itu. Tapi perbuatannya jelek, buruk, itu namanya dimuliakan oleh manusia, tapi bisa jadi dihinakan oleh Allah. Maka kata Imam Athaillah, in aradta ayyakuna laka izzan fala in aradta ayyakuna laka izzan yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yufna. Maka kalau pengen mulia, kamu ya mulialah dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Oke, sampai di sini paham? Jadi poinnya, melihat kemuliaan atau kita pengen mulia, jangan mengejar status sosialnya, tapi kejarlah perbuatan baiknya. Itu kemuliaan yang hakiki. Lalu baru sekarang sampai pada tema yang akan menggelitik kamu. Dan mohon maaf sebelumnya saya tak baca, cuman baca tadi jam 5. Belum sempat karena saya lagi capek, banyak masalah. Jadi begini, ada yang hafal enggak dengan ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Hafal semua. Ayat ini membicarakan tentang Allah menciptakan khalifah. Ulama tafsir menafsirkan khalifah di sini adalah Adam. Kemudian para malaikat itu negur Allah, mengkritisi Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah,
Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan manusia yang nantinya akan melakukan kerusakan di bumi ini, di bumi. Jadi malaikat sudah mulai memprediksi bahwa manusia kalau diciptakan nanti akan jadi perusak. Itu diprediksi oleh malaikat. Ya, walaupun pada ayat berikutnya ditegur sama Allah. Tidak, kata Allah. Kita perhatikan pada ayat khalifah. Kemudian kita beralih kepada ayat lain. Nanti silakan kalian kalau bisa jawab, jawab. Kemudian kita beralih kepada ayat lain. Ayat lain berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha fa'ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Kalau diterjemahkan ayat ini, inna aradnal amanata, sesungguhnya kami menawarkan amanah. Allah menawarkan amanah alas samawati wal ardi wal jibal, kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tapi langit, bumi, gunung ini fa'abaina ayyashfaqnaha wa hamalal insan. Fa'abaina ayyahmilana. Gimana ayatnya, kok lupa jadinya saya. Fa'abaina, kemudian para langit, bumi, gunung-gunung itu tidak mau, enggan gitu. Tapi wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Tapi dengan sombongnya manusia itu menawarkan diri, kami ya Allah bisa, kami bisa mengemban amanah itu. Jadi Allah menawarkan amanah, langit, bumi, gunung tidak mau, tapi manusia mau. Ini menggambarkan bahwa manusia itu banyak yang menawarkan diri untuk diberi amanah. Buktinya kayak presiden, gubernur, ya semua sampai RT RW kiai dan seterusnya, itu kan menawarkan amanah itu sebenarnya. Ayo pilih aku paling mantap nih, paling mantap memimpin, paling hebat aku nih. Insya Allah, tak mau nyebut daerah ya, insya Allah daerah Kohona ini mampu aku bangun menjadi baldatan thayyibatan wa rabban ghafur misal. Mampu aku bangun desa ini menjadi desa yang berkemajuan. Kan banyak kayak gitu. Banyak pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita, baik pemimpin agama maupun negara, itu meminta amanah kepada kita. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu bahwa ya pada ayat ini saking beratnya amanah ini, langit, bumi, gunung itu takut yang mau mengemban gitu, takut yang mau menerima amanah itu. Tapi manusia ini mau gitu. Nah pertanyaan saya, khalifah manusia secara kudrat diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, pemimpin. Makna tekstualnya begitulah. Secara tekstual khalifah adalah pemimpin. Tapi pada ayat yang lain, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi dan seterusnya, pada ayat ini Allah seakan-akan menggambarkan bahwa manusia ini suka menerima amanah, tapi mereka itu innahu dhaluman jahula, udah zalim, bodoh lagi. Ini kata Allah nih ya. Kata Allah, manusia ini suka menerima amanah, padahal innahu kana zaluman jahula, udah zalim pada dirinya sendiri, jahula, bodoh, sangat bodoh.
Nah sekarang dua ayat ini kayaknya bertentangan, kayaknya. Coba kamu pikirin, kayaknya bertentangan. Masa? Yuk kita pikirin. Secara kudrat Allah memberikan amanah khalifah kepada manusia. Tapi pada ayat yang lain Allah sedikit mengecam, atau terlihat mengecam lah begitu ya. Terlihat mengecam bahwa manusia ini suka menerima amanah padahal kana zaluman jahula. Bisa dipahami enggak? Dari dua ayat ini seakan-akan bertolak belakang. Bisa dijawab enggak? Atau pas? Atau pas? Nah, kenapa saya minta kalian untuk berpikir masalah ini? Karena ini biar yang ngomong tidak hanya saya doang gitu. Tapi juga kamu juga ngomong, berpikir, saya juga ngomong, berpikir gitu. Nah, kalau kamu bisa menjawab ini luar biasa. Saya kasih gorengan deh satu. Gimana? Ada gak? Ada? Nggak ada ya? Ya kalau nggak ada jangan lama-lama. Bola nih mengganggu kayaknya. Ya. Ya sebenarnya tidak bertolak belakang. Ya kita kembali kepada pembahasan yang tadi. Kalau amanah itu ditunaikan kamu dapat pahala. Tapi kalau amanah itu tidak ditunaikan, innahu kana zaluman jahula. Predikatnya dari Allah adalah kamu itu zaluman, zalim, jahula, sangat bodoh. Itu ancaman bagi kita-kita yang punya profesi yang menjabat lah, menjabat pemerintahan, menjabat keagamaan, atau menjabat keorganisasian, semua masuk di situ. Ya, seperti itu. Ini tak begitu panas sih temanya. Insya Allah lain waktu kita panas. Cukup mungkin Ustadz ya. Jangan lama-lama untuk tema ini. Kecuali ada pertanyaan. Baik, dari pembahasan tadi dapat saya ambil sedikit ya. Dari kemuliaan bisa jadi mematikan. Nah, ini mungkin saya mau bertanya dulu, Gus. Dari kemuliaan ini, kan pada hakikatnya dalam sebuah kehidupan itu kita tidak biasa dilihat dengan kebaikan kita, akan tetapi dengan status sosial kita. Bahkan banyak dari seorang ada bahasanya tuh kurang memahami tentang aspek kehidupan, Gus. Nah, dari kurang memahami aspek kehidupan, dia tuh menilai bahwa ketika seorang itu menjadi seorang pemimpin dan pemimpin itu salah dengan status sosial dia itu akan memiliki background kebenaran. Nah, di sini yang menjadi kayak gimana kita mau melihat dari kebaikan dia, sedangkan kejahatan dia saja tampak akan tapi dilindungi oleh status sosialnya. Ada juga perkataan yang bilang ini, jangan pernah kamu melihat kejelekan orang lain hanya dengan satu kesalahan, tapi lihatlah kebaikannya dan apa yang dia berikan, begitu Mas. Mungkin ini agak terpecah belah lah dari pikiran saya itu. Terima kasih. Jujur ya, saya bingung nih.
Adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan dari pertanyaan ini? Ada bahasa yang lebih simpel tak? Berbuat salah tapi dianggap benar karena statusnya, begitu. Terus pertanyaannya, Bagaimana kalau kan di sini kan kebaikan itu kan wah, ini, maka dari itu jangan lihat status sosial tapi lihat perbuatannya. ikan nggak masalah itu. Nah, dari perbuatan itu kan dia itu baik, cuman dengan status sosial dia itu bisa dianggap buruk. Coba contoh seperti apa itu? Contoh gini, misalnya saya jadi seorang ketua. Setelah saya jadi seorang ketua, saya salah dalam melakukan sesuatu. Akan tetapi dengan status sosial saya banyak orang yang bilang bahwa dia itu benar. Gitu. Terus? Bahwa saya itu benar dengan status sosial saya. Akan tetapi dengan orang yang memperhatikan banget, dia itu salah. Saya itu salah dengan tindakan saya. Gitu. Nah, di situ saya tuh kayak apa ya? Apa ini? Jadi muter-muter nih. Saya jujur belum paham, Ustaz, pertanyaannya. Tapi begini, mohon maaf ya. Saya pengen ngasih tahu dulu. Saya menerka-nerka saja pertanyaan barusan. Ini botol. Kalau dilihat dari berbagai arah, itu orang bisa berbeda-beda. Walaupun persepsinya itu sama, botol berisi air. Tapi kalau dilihat dari macam-macam sudut pandang, itu bisa berbeda-beda. Nanti bilangnya ini bukan Nestle, tapi Aqua. Itu bagi orang yang mengatakan bahwa pokoknya air yang berisi di botol itu Aqua semua. Ada yang mengatakan begitu. Apakah itu salah? Saya rasa salah bagi saya, benar bagi dia. Begitu. Jadi apakah kebenaran itu ada kebenaran yang subjektif dan kebenaran yang objektif? Nah, ini yang perlu kalian tahu, bahwa kebenaran itu macam-macam bentuknya. Ada kebenaran objektif, ada kebenaran subjektif, ada kebenaran objektif kam subjektif, macam-macam nih. Tapi saya tidak perlu menjelaskan di sini karena ini di ranah kajian filsafat. Silakan kalau mau tahu melihat kebenaran itu bagaimana, yang ngaji filsafat. Nah, gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih baik menurut saya daripada menyalahkan pandangan orang, adalah menghargai pandangan itu walaupun salah bagi saya. Contoh, Gus Miftah. Ada yang jual teh di sini? Hah? Nggak ada ya? Goblok kamu. Ya, jual dong, goblok, kan gitu. Oke, saya kontekkan kepada berita yang viral Gus Miftah, di mana Gus Miftah di atas panggung kemudian mengata-ngatain penjual teh. Kenapa ini bisa viral? Ada banyak masalah ya yang perlu kita gali di situ. Di antaranya, Gus Miftah itu adalah sesosok Gus yang katanya, mohon maaf, menengah ke atas. Status sosialnya bagus lah gitu. Sementara penjual teh ini status sosialnya menengah ke bawah. Nah, ketika menengah ke atas mengata-ngatain menengah ke bawah, itu seperti menyudutkan. Apalagi dilontarkan oleh seorang pedai, akhirnya rame. Tapi sekarang bukan masalah rame dan tidaknya, masalah ada yang memandang Gus Miftah ini benar.
Tapi ada juga yang memandang salah. Saya nggak tahu di antara kalian termasuk yang menyalahkan atau yang membenarkan masalah Gus Miftah. Tapi begini, ada yang mengatakan Gus Miftah itu waliullah. Kenapa Gus Miftah waliullah? Gus Miftah dengan sengaja mengatakan goblok, tapi dengan kegoblokan kata-kata goblok itu sebenarnya mendatangkan rezeki kepada si tukang jual teh. Akhirnya di pengajian Gus Ikdam itu berapa banyak itu penjual teh maju semua pengen dikatain bodoh. Apakah sama? Nah ini yang perlu kita itu. Terus ada yang mengatakan ini kan benar katanya ya. Ada penilaian yang mengatakan bahwa Gus Miftah ini benar gitu. Tapi ada yang mengatakan nggak benar, salah. Kenapa? Ya tidak pantas diucapkan oleh seorang pendai dengan kata-kata kotor itu. Nah, dalam konteks ini ada yang memandang baik, ada yang memandang benar, ada yang memandang salah, ada yang memandang buruk. Lalu bagaimana sebenarnya untuk kita telusuri? Ini mohon maaf ya, karena ini berkaitan dengan kebenaran subjektif dan objektif. Kalau secara objektif kata-kata goblok itu salah, konotasinya itu buruk. Mohon maaf, kalau saya bilang nih, mohon maaf ya, tai kau. Apakah kata tai itu benar? Salah kalau dikatain orang. Benar kalau ya masa tai ini apa mas? Nggak bisa kayak gitu. Benar? Jadi ada bahasa yang memang, mohon maaf ya, ada bahasa yang memang multi tafsir, ada bahasa yang satu makna gitu. Dan kalau masalah Gus Miftah, saya pribadi ya, kalau saya pribadi, saya tidak menyalahkan, saya tidak membenarkan, saya lebih kepada ambil hikmahnya saja. Hikmahnya apa? Gus Miftah mungkin dengan itu sadar salah, minta maaf dia. Kemudian si tukang jual es teh bisa kaya, dapat banyak. Itu kan menumpuk itu akhirnya. Jadi apakah si penjual es teh kemudian sakit hati? Saya rasa sakit hatinya terobati dengan duit yang datang itu berini. Kalau perlu dia dikatain lagi goblok semakin banyak. Saya juga yakin ke kamu semua nih, saya katain kamu goblok terus nggak ada yang ngasih, kamu pasti benci sama aku. Tapi kemudian aku bilang kamu goblok, kemudian kamu dapat rezeki, berubah, benci itu berubah menjadi cinta. Jadi gampangnya saya seperti itu. Oke, Ustadz, jadi kita tidak bisa melihat itu, Ustadz, dan tidak bisa memaksa orang sama dengan pandangan kita gitu. Oke, semoga nggak bingung lagi dengan pertanyaan. Apakah ada audien yang ingin bertanya? Oh, silakan. Abang yang ini dulu, yang ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya. Tiono. Izin Gus ingin bertanya terkait apa yang dibahas oleh Gus Ainun Najib tadi, berbicara tentang pemimpin di muka bumi ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 30 itu yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi dari ayat tersebut itu
berbicara tentang pemimpin di muka bumi. Sedangkan Gus Ainun Najib tadi itu membahas bahwasanya pemimpin di muka bumi ini dikhususkan kepada Nabi Adam. Itu tadi yang disampaikan oleh Gus Ainun. Terus pada ayat berikutnya inna aradnal amanata dan seterusnya nanti karena saya tidak hafal. Itu di situ dijelaskan bahwasanya dikhususkan kepada manusia gitu. Sedangkan gunung, bumi, langit itu tidak mampu, tidak menerima apa yang diberikan amanah kepada Tuhan. Tapi manusia itu menerima. Jadi pertanyaan saya yang pertama terkait ayat surah Al-Baqarah ayat 30 tadi. Jadi di situ juga ada perdebatan nih antara maksudnya ada kritis, ada mengkritisi dari malaikat di situ. Kata malaikat, kenapa harus manusia yang dijadikan khalifah di muka bumi ini? Padahal manusia itu selalu buat kerusakan di situ. Terus kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah itu yang lebih mengetahui. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Gus Ainun Najib ini tahu kok terkait ayat qala inni a'lamu ma la ta'lamun? Itu pertanyaan saya yang pertama. Jadi sejauh ini saya belum pernah mengetahui apa sih yang diketahui oleh Allah itu kepada malaikat yang menjawab qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa ya? Mungkin itu aja karena yang kedua itu lupa. Baik, mungkin itu pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab. Sebenarnya saya masih bingung nih dengan pertanyaannya. Konteks pertanyaannya kan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, dari ayat Al-Baqarah ini kata Allah itu, malaikat itu kan mengkritisi kenapa harus manusia yang dijadikan pemimpin di muka bumi. Sedangkan kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi itu yang saya ingin pertanyakan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun ini apa sih yang Allah ketahui itu? Apa sih yang Allah ketahui? Ya yang Allah ketahui semuanya, Ustaz. Sebelum terjadi Allah sudah tahu dan malaikat keterbatasannya di situ. Kan begini kan? Kalau pakai bahasa ringannya begini, malaikat, sini kamu semua. Siap ya Allah. Nih aku mikir-mikir nih kayaknya mau buat manusia nih. Buat manusia untuk apa ya Allah? Untuk penghuni bumi. Jangan ya Allah. Jangan. Kenapa? Nanti mereka jadi perusak bumi. Ini nanti dengan amanah itu. Mereka itu tidak amanah, akhirnya karena tidak amanah menjadi perusak kehidupan. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu pengetahuannya tidak bisa sampai ke sana. Itu ranahku. Ranahmu cuma sampai sini. Terbatas kamu. Tapi kalau ilmuku itu tidak terbatas, itu maksudnya sebenarnya. Jadi malaikat itu mengangan-ngangannya begini. Ya Allah, manusia ini kan punya nafsu, punya kemauan. Nanti dengan nafsunya mereka itu malah tidak bisa mengontrol. Akhirnya berbuat kerusakan. Kalau kami ini ya Allah, para malaikat, kami tak punya nafsu ya Allah. Engkau memerintahkan kami sujud, kami akan sujud, nggak kemana-mana. Tapi kalau manusia sujud, masih ada yang noleh. Nah itu karena ada nafsunya. Nah padahal nafsu dan akal yang dimiliki manusia
kalau itu selaras, maka menjadikan manusia itu mulia. Tapi kalau akal dengan nafsunya tidak selaras, ada ayat lain yang mengatakan bahwa manusia itu lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Punya akal, punya nafsu, tapi akalnya tak berjalan. Kayak begitu. Jadi tidak sampai di situ ilmu para malaikat, Ustaz. Jadi karena tidak bisa sampai di situ, ya Allah tegaskan kamu tak punya hak untuk jangkau panjang ke depan. Ilmumu cuman sampai di sini. Jadi gitu. Kalau kamu nanya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Gitu. Gimana Bang dengan jawabannya? Sudah setuju ya? Oke, baik, audien yang ingin bertanya silahkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal Gus Ainun Najib dalam pembukaan menyinggung masalah kiai dan politik. Nah, saya ingin mencoba pertanyaan di situ. Yang terjadi adalah kiai dan politik seringkali kiai dijadikan sasaran politik oleh para pejabat. Misalkan dijadikan wakil, misalkan juga dijadikan tim sukses dan lain sebagainya. Harapannya supaya suaranya meningkat, seperti pilkada dan presiden yang lalu-lalu kan kayak seperti Amin. Namun nyatanya keberadaannya sebagai wakil tidak dianggap. Tadi di awal membuka seperti ini. Kiai itu seharusnya terjun di dunia politik untuk mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau dia hanya jadi seorang kiai, ketika menghentikan maksiat tidak bisa, karena kiai tidak memiliki wewenang. Namun ketika dia menduduki jabatan di politik, tidak dianggap kebijakan-kebijakannya, artinya cuma sebagai wakil. Hanya dibutuhkan dukungannya untuk meraup suara terbanyak. Pertanyaannya adalah, layakkah kiai terjun di politik, misalkan pilkada atau wapres? Atau karena kasus-kasus yang ada adalah ketika seorang kiai terjun di dunia politik, maka kadang santrinya merosot seperti itu. Karena tadi itu kan kayak tidak sinkron di awal. Mohon maaf, ketika kiai harus terjun di dunia politik untuk menekan amal nahi munkar supaya kemaksiatan makin berkurang. Namun nyatanya adalah keberadaannya di dunia politik tidak dianggap. Gus Dur tidak bertahan lama karena kebanyakan kebijakan-kebijakan itu nilai-nilai keislamannya terus yang dikedepankan. Makanya dia digeserkan oleh pejabat-pejabat yang lainnya. Terima kasih, semoga tidak membingungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpelnya saya pengen nanya Ustadz, siapa yang nggak menganggap Kiai Ma'ruf Amin sebagai wapres? Bisa jadi cuman kamu. Bisa jadi cuman kamu yang nggak menganggap. Siapa? Ada orang yang mengatakan berapa orang? Apakah beberapa orang itu bisa mewakili masyarakat Indonesia? Tidak bisa. Secara mungkin, ya mohon maaf ya, secara pengetahuan jenengan terbatas tentang Kiai Ma'ruf Amin, ya akhirnya memiliki statement Kiai Ma'ruf Amin adalah
wapres, wakil presiden yang tidak dianggap. Kalau saya pribadi malah dianggap. Buktinya berkah Kiai Ma'ruf Amin, undang-undang pesantren itu diangkat ke pemerintahan. Gara-gara Ma'ruf Amin, mohon maaf saya pakai bahasa Ma'ruf Amin, Profesor Dr. Ma'ruf Amin, ada kemudian hari santri. Gara-gara adanya Kiai Ma'ruf Amin di jajaran pemerintahan Jokowi saat itu, ada habit trend, himpunan bisnis pesantren, agar pesantren itu mandiri dalam membina ekonomi, agar tidak cuman ngarep-ngarep dari apa namanya, dari Kemenag, dari enggak gitu, harus pesantren mandiri, mampu gitu. Lalu ini yang kamu anggap presiden wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin tidak dianggap. Nah ini masalahnya, kita ini kadang terjebak oleh pandangan seseorang, pandangan segelintir orang, yang kemudian kita ini menganggap ini adalah pandangan umum, mewakili masyarakat lain. Nah ini yang salah. Ya mohon maaf, ya plus minus lah, pasti ada itu plus minus. Kemudian tadi ada kiai terjun ke politik, santrinya merosot. Tak perlu jauh-jauh, bawa data pesantren yang kiainya jadi gubernur, bupati, kemudian pesantrennya merosot. Berapa itu? Yang ada masjidnya bagus, bangunannya bagus, santri yang awalnya tidur nggak enak, kiainya menjabat, kemudian bangunannya mentereng, layak dipakai. Apalagi wali santri sekarang itu yang dilihat bukan sosok kiainya, kebanyakan begitu ya, walaupun ini nggak banyak, nggak semua maksud saya, tapi kebanyakan itu melihat apa namanya, gedungnya, layak ndak anakku tidur di sini, makanannya bagus ndak, bergizi nggak gitu. Jadi jangan terjebak dengan pandangan segelintir orang yang kemudian itu dianggap adalah pandangan seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya mohon maaf, saya tipe orang yang begini. Kalau kiai mampu membangun pesantrennya dengan cara dia menjadi wakil rakyat, kenapa enggak? Toh manfaatnya untuk santrinya sendiri, untuk masyarakat di sekitar. Kalau dia hanya jadi kiai, dia tidak bisa membangun pondoknya, cuman ngarep-ngarep doang. Kalau dia cuman jadi kiai, hanya ngajar tapi kurang banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi lihat manfaatnya, bukan lihat statusnya. Itu kunci utama pembahasan kali ini. Jangan lihat statusnya, lihat perbuatannya. Silakan santri. Nah, kalau begini, tadi ada nyebut Gus Dur. Gus Dur duduk dilengserkan. Pertanyaannya begini, kalau kamu mandangnya Gus Dur dilengserkan karena Gus Dur terlalu mengedepankan syariat misalnya, ya karena saat itu bisa jadi kemungkinan santri-santri masih sedikit yang jadi wakil rakyat. Coba kalau banyak yang jadi wakil rakyat. Saya ketemu kemarin dengan mantan wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin dengan Yandi. Saya ngajak Yandi. Apa kata Kiai Ma'ruf Amin? Saya kira bakalan ada wakil lagi dari santri, ternyata belum ada. Apakah santri hanya megang kitab ini? Hello, santri ini harus
Ada di atas-atas semua. Tapi jangan ikut arus. Kan begini, orang berpolitik, mohon maaf, saya mandang ini pandangan saya. Pandangan saya pribadi, ada orang yang dalam cara berpolitik dia fanatik kepada partainya. Kalau partainya ini dia nggak mau milih. Ada yang fanatik kepada sosoknya. Kalau ini yang calon, biarpun dari partai ini aku pilih. Ada orang yang berpolitik dengan cara ikut-ikutan. Kamu ikut apa? Ikut apa? Banyak yang ikut ini, akhirnya ikut. Ada yang nggak jelas. Cara berpolitiknya adalah saat dia dikasih duit baru dia milih. Ini yang nggak jelas. Nggak punya haluan hidup tuh. Hidupnya cuma duit terus. Oke kalau duitnya bermanfaat, tapi mindset dia, aku kalau nanti dikasih duit mau milih, kalau enggak ya enggak mau milih. Wong nanti setelah jadi pasti lupa sama aku. Nah ini yang kurang bagus sebenarnya. Karena begini, jangan salahkan pemimpin kita yang buruk kalau kita sebagai rakyatnya buruk. Karena pemimpin itu kita yang milih. Pemimpin buruk karena kita buruk. Kalau kita nggak buruk, insya Allah pemimpin kita baik. Gitu, nggak ada yang tepu ya. ini masalah kalau kita masalah berpolitik. Jadi Ustadz, saya kalau kamu tadi ngomong dilengsarkan karena syariat misalnya, atau karena kiai, kemudian kiai kalau menjabat sebagai wakil rakyat pesantrennya, nggak usah jauh-jauh deh, saya nggak mau nyebut ya, nggak usah jauh-jauh deh di sini. Sampai pondok di sini ada kiainya dulu berapa kali jabat pemerintah, sekarang membuka sekolahan perawat. Saya lebih kalau saya pribadi ya, saya ini lebih tertarik kepada pesantren yang kemudian pesantren ini mau membuka sekolah keperawatan daripada pesantren yang membuka kampus. Kenapa? Karena ketika membuka keperawatan atau misalnya ilmu astronomi atau apa, nanti di pesantren itu ada interkoneksi, integrasi dan interkoneksi. Ini istilahnya Prof. Amin Abdullah, mantan rektor UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Sunan Kalijaga Jogja. Beliau memiliki istilah integrasi interkoneksi. Apa? Antara ilmu umum, kalau kita pakai bahasa itu ya, antara ilmu umum dengan ilmu agama itu saling bersinergi. Mantap itu. Jadi santri ini harus ada yang jadi dokter. Ketika dia mau nyuntik baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah disuntik kamu jangan percaya sama aku ya, jangan percaya sama obat ya, percaya kepada Allah. Itu sudah dakwah itu. Mantap kayak gitu. Atau misalnya ada santri jadi DPR, dikumpulkanlah teman-temannya, ini aku dapat tender nih, yuk kita baca Al-Fatihah biar barokah. Kan mantap. Baru itu jangan korupsi tapi nanti kamu korupsi tapi dibacai Al-Fatihah, itu lebih baik kamu dibaca Innalillah, kayak gitu ya. Jadi mohon maaf, kajian kita malam ini tolong semoga ini bisa membawa kesadaran kita bahwa jangan lihat status sosialnya, tapi lihat perbuatannya. Dari siapapun perbuatan itu, sekalipun datangnya dari orang yang dianggap hina, itu sebenarnya mulia. Sama dengan begini, kalau yang keluar adalah telur dari pantatnya ayam, makan, goreng. Tapi kalau yang keluar adalah temancut, jangan sekali-kali kamu goreng. On kamu itu namanya. Kayak gitu ya. Bisa dipahami ya? Apakah kamu pernah melihat ayamnya?
Enggak, yang kamu lihat itu bukan ayam. Yang keluar telur, oh bisa dimakan. Kalau pemancun nggak bisa dimakan. Kamu nggak melihat telurnya. Sementara kalau kepada manusia, kamu ngecek dulu. Oh kiai ini, kiai besar nih, kok kamu cium gitu. Nah gitu ya. Semoga bisa menyadarkan kamu dari kesesatan. Baik, dengan jawaban tadi mungkin abang sudah paham bang, sebenarnya atau masih ada kebingungan bang? Oke. Untuk audiens selanjutnya yang ingin bertanya silakan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Nangkongus Sekolah, saya sebenarnya di sini banyak orang-orang dikatakan saya agak nggak waras gitu Gus. Ya beneran. Terkadang saya bertanya ini tidak paham sendiri, tapi saya pengen berusaha paham gitu Gus. Begini Gus. Kalau tadi ini membahas tentang kayak kiai dengan ataupun politik, itu sebenarnya saya ada di tengah-tengahnya Gus. Ini agak masalah hukum Gus, masalah hukum. Maaf ini agak masuk sedikit tapi agak melenceng banyak gitu. Jadi gini, kita ketahui bahwa hukum itu ada dua. Ada hukum yang tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Kalau hukum yang tertulis itu contohnya seperti undang-undang. Kalau yang tidak tertulis itu contohnya seperti hukum adat. Namun ketika diri kita pribadi ingin melakukan sesuatu hal apapun, tapi itu dianggap salah, padahal di situ tidak tertulis. Entah apa itu kelakuannya, tapi kita dianggap salah. Lalu bagaimana? Maaf ya, kalau tadi ini pakai bahasa Arab saya nggak mampu, saya bahasa Latin. Bagaimana dengan landasan Latin? Nulum deritum nunakulasinat berbelege punali. Tidak ada suatu perbuatan, tidak ada suatu larangan sampai ada undang-undang yang melarang terlebih dahulu. Bagaimana Gus Najib ini untuk bisa menyikapi hal itu semua? Itu yang pertama Gus, mohon maaf Gus. Yang kedua, ini terkait dengan pertanyaan moderator tadi. Saya menyikapi hal sedikit Gus, masalah dengan kebaikan. Bahwa realitas kehidupan ini pasti kita akan menganggapnya hal keburukan terus kepada orang lain. Saya seringkali, saya pribadi dianggap buruk oleh orang lain. Lalu, apakah kita harus menunjukkan kebaikan kita, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ada undang-undang yang tidak tertulis, maka jawabannya posisikan keadaan kamu. Kamu ada di mana? Kalau kamu ada di daerah yang di sana ada sistem yang tidak tertulis secara kenegaraan, tapi tertulis secara kesukuan, maka kamu harus menghormati undang-undang itu. Ya, tapi kalau kamu tidak di situ, untuk apa? Kan tidak ada masalah. Jadi keadaan kamu, keberadaan kamu itu juga perlu diperhatikan. Kalau kamu ada di suatu daerah, menabrak misalnya anjing, kamu dikenai hukum adat, kamu patuhi itu. Kenapa harus dipatuhi? Ya karena kamu ada di lokasi itu. Kalau kamu tidak patuhi berarti kamu tidak menghargai orang. Loh, mereka tidak menghargai saya.
Bukan begitu. Nanti sama saling, kamu tidak menghargaiku, kamu yang tidak. Jangan begitu. Sekarang posisi kamu ada di mana? Kalau kamu ada di Jawa, kamu tidak akan pernah menemukan misalnya hukum adat yang kayak gini, anjing ditabrak sama kamu mati. Apakah ada hukum adat di Jawa? Nggak ada, karena nggak ada di sana hukum adat itu. Kalau di Pontianak khususnya ada kayak gini, ya kamu hargai itu. Iya, hargai. Di mana kamu berada, kamu harus menghargai orang yang ada di sekitar. Itu konsep hidupnya. Kemudian apa pertanyaan kedua? Kebaikan. Oh, kamu dianggap seleng gitu ya? Kamu dianggap seleng. Bisa jadi karena kamu wali. Nah, ya ada, ya saya nggak mandang gitu sih. Tapi begini kan tadi ada begini. Apakah perlu saya menampakkan perbuatan baik saya kepada orang lain? Begini. Kalau ada orang benci sama kamu, beribu bahkan berjuta-juta kebaikan yang kamu tampakkan pada pandangan orang yang membenci, itu adalah kejelekan. Jadi percuma. Tapi seberapa kamu berbuat jelek di pandangan orang yang mencintai kamu, biarpun kamu hanya melakukannya satu kali, itu sama dengan kamu beribu-ribu bahkan berjuta-juta kali melakukan kebaikan, karena dipandang oleh orang yang mencintaimu. Jadi mohon maaf, kadang-kadang sikap masa bodoh itu perlu kita lakukan ketika kita mendapatkan pandangan-pandangan yang itu tidak sama dengan karakter kita. Contoh, kamu dipandang seleng, berbeda dengan yang lain, padahal kamu enggak. Anggap ini adalah sesuatu yang bersifat angin datang langsung hilang. Masa bodoh saja, itu lebih penting daripada kamu meladeni. Kalau kamu meladeni, ya berarti kamu sama dengan itu. Tapi saya lihat kamu nggak seleng sih, cuman agak aneh aja. Gitu aja. Ya kenapa aneh? Karena saya pernah lihat dan ngobrol sama istri. Fauzan, kata istri. Ini saya keluarkan nih sekarang. Ya. Jadi apa bun, kata saya, Fauzan berani megang pipinya siapa dari Tanjung Bunga itu, apa namanya, tetangganya Pak Ketum ini, Pak Suku ini. Saya kemudian, masa bun, lihat bun ini, kata saya, habislah sekarang kau nih. Nah, ya. Jadi mohon maaf ya, mungkin kamu masih muda. Kalau saya pribadi, kamu pernah lihat nggak saya foto anak, foto istri sama saya di-upload? Nggak pernah. Padahal sudah jadi istri, juga jadi anak. Kamu belum jadi jodoh. Nanti kamu kasihan deh lo. Ya, untuk apa kamu foto bareng, foto apa gitu? Pada akhirnya dia duduk di pelaminan dengan orang lain. Ya mohon maaf, ini cuman gurau sih. Jangan dianggap serius. Kapan-kapan kita berbicara masalah cinta kayaknya. Ya, biar nggak panas. Kalau kayak gini ini kan panas kali ya. Tapi paling tidak ya bisa diselang-selingin nanti. Oke? Sekali. Ya. Baik, terima kasih. Gimana Bang Fauzan? Udah jelas? Alhamdulillah. Ada ujian? Oh iya Bang.
Saya ingin bertanya tentang kemuliaan sembunyi dan hakiki. Ini sesuai kajian kita pada malam hari ini, menjabat tapi saya ingin menggarisbawahi tentang kemuliaan tadi. Ada kemuliaan yang hakiki dan semu. Nah, saya itu sempat berpikir tentang tokoh-tokoh muslim kayak Mahatma Gandhi, terus Albert Einstein, terus dan seterusnya. Nah, mereka bahkan mempunyai, kalau masa sekarang mungkin mereka pejabat ya, mempunyai pengikut bahkan ribuan pengikut, bahkan sampai saat ini banyak penggemarnya, banyak yang ngefans sama mereka. Nah, padahal tadi bisa dibilang ingin kemuliaan hakiki tapi harus bertakwa. Nah, bagaimana tentang pemimpin muslim, tokoh-tokoh muslim ini, bahkan kemuliaan ini sampai sekarang dikaji, kemudian terus bahkan mempunyai efek tersendiri kalau Mahatma Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir ya, karena masih dua-dua kayaknya. Kapan-kapan kalau ada bola jangan bingung ini, agak tersiksa kayaknya mereka. Jadi begini, kemuliaan yang sesungguhnya itu bukan dilihat seberapa banyak followersnya, bukan seberapa banyak orang yang meneladaninya, ya, karena hakikat kemuliaan itu, orang yang dimuliakan oleh Allah itu kadang-kadang disembunyikan dari pandangan orang. Belum tentu orang itu yang pekerjaannya sampah kemudian kamu pandang biasa-biasa saja, itu lebih mulia daripada yang duduk di atas panggung. Nah, bagaimana dengan tokoh-tokoh muslim dan lain sebagainya? Kita lebih baik husnudzon saja. Sesama muslim itu lebih baik kita husnudzon. Hah? Oh, non muslim. Oh iya, itu non muslim. Apalagi non muslim gitu. Coba begini. Apakah kemudian yang banyak pengikut itu mulia? Ya enggak gitu. Enggak. Itu kalau pandangan Islam. Kalau di luar pandangan Islam saya kurang tahu. Tapi kalau di pandangan Islam itu tidak termasuk perbuatan, tidak termasuk hakiki begitu. Gitu ya. Kayak misalnya Ronaldo. Coba kamu Ronaldo, cuman buat berapa menit YouTube langsung itu. Sampai sekarang ada beberapa minggu ini nih, kayaknya Ronaldo nih mau mualaf deh. Saya lihat, kemudian saya baca komentar itu. Yang mau mualaf dari dulu sampai sekarang nggak mualaf katanya. Jadi kata saya, ngapain ngurusin agamanya Ronaldo? Apakah dengan Ronaldo Islam kemudian kamu merasa Islam jaya? Tak bisa. Islam jaya itu bukan gara-gara Ronaldo masuk Islam. Islam jaya bukan gara-gara Mike Tyson masuk Islam, bukan begitu. Islam jaya itu apabila peradaban ilmu sudah dipegang oleh umat Islam. Enggak senang Ronaldo masuk Islam, ya harus senang karena bertambah saudara seiman kita. Tapi mohon maaf, masalah Islam jaya dan tidaknya itu bukan gara-gara tokoh-tokoh yang berpengaruh dunia ini yang membuat Islam semakin jaya, bukan begitu. Tapi kalau ilmu peradaban dipegang Islam,
udah itu. Sekarang mohon maaf, HP iPhone 16 yang dicekal, itu siapa yang buat? Bukan Islam. Padahal seharusnya Islam. Kok bisa Islam nggak bisa? Ya cuman sebagai penikmat saja. Kalau mereka pembuat bukan penikmat, maka mohon maaf ya, kayak tokoh-tokoh non muslim yang berpengaruh, apakah itu mulia? Mulia, tapi mulia pandangan dunia. Karena mulia pada pandangan agama itu cuman ya takwa, cuman takwa. Tapi jangan kemudian kamu, oh lebih baik takwa nih, nggak usah buat apa, nggak, jangan begitu. Kalau perlu kita ini jadi pelopor. Apa ada istilah itu tuh Ustadz, apa namanya, kan ada bahasa begini nih, saya bukan apa namanya itu, ada istilah gini nih, pewaris dan apa itu bahasanya tuh, apa, perintis dan pewaris. Nah, kalau bisa umat Islam ini ya jangan jadi pewaris tapi perintis, jangan menjadi penikmat tapi pembuat, atau ya pembuat. Itu umat Islam. Kalian tidak lulus satu semester udah deket-deket dosen, minta WA, minta ini, minta itu, Pak, minta apa Pak? Mie goreng Pak. Kemudian kamu lulus di jurusan apa, senengnya bang, senengnya gitu. Padahal kamu ketika lulus, ya mohon maaf, kamu kuliah oke. Tapi ketika lulus itu hakikat kuliahnya. Jangan lama-lama sampai 7 tahun, 8 tahun. Ngapain? Kehidupan kamu itu masih panjang. Gitu, cepat lulus, punya kerjaan. Jangan, ya punya kerjaan maksud saya ya mandiri gitu lah ya. Ini kemana-mana saya jawabnya karena saya udah mulai tak sadarkan diri. Jadi mungkin itu saja ya. Saya agak ngawur sih jawabnya. Mohon maaf. Oke, terima kasih Gus sudah memberikan jawaban kepada sang audiens. Mungkin ini adalah yang itu tadi mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari seorang audiens. Sedikit dari kesimpulan, jangan terjebak oleh ilusi kemuliaan palsu yang bisa mencegah. Penting untuk menilai orang berdasarkan perbuatan mereka, bukan status sosialnya. Berusaha mencapai kemuliaan yang sejati dengan fokus pada tindakan yang baik dan bermanfaat daripada mengejar status sosial. Dengan demikian kita dapat menghindari bahaya dari ambisi yang salah arah dan meraih kemuliaan yang sebenarnya melalui perbuatan yang positif. Saya Abdul Wahid pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.